Saya saya memutuskan untuk menggunakan Pepsodent sebagai odol, bukan odol, odol itu mereknya, sebagai pasta gigi saya dalam kehidupan saya gitu. Nah itu tuh, atau enggak, Pepsodent nggak cocok gitu. Pepsodent kurang wangi, kurang misalnya kurang pedas atau apa, ya itu uh, di reject sama si konsumen itu gitu. Itu brand adoption. Ya kurang lebihnya sebenarnya sama kayak AIDA. Cuma kalau AIDA dia outputnya adalah si konsumen untuk memutuskan beli atau enggak sebenarnya gitu. Makanya ketika kita baca sedikit tentang brand adoption itu terasa familiar dengan AIDA, model AIDA. Nah, AIDA ini tadi Mas Andi ya hampir benar, interest dan desire. Tapi ada attention dan action. Nah, di attention ini eh, bedanya dengan awareness. Kalau attention ini sebenarnya konsumen tuh udah paham ada brand kita nih. Kita misalnya jualan sepatu Bata. Nah, itu konsumen udah jelas udah tahu ada merek sepatu Bata gitu. Tapi di AIDA ini frameworknya itu akan berawal dari perhatian si konsumen ini untuk ngenotis bahwa sepatu Bata itu misalnya apa? Sepatu Bata itu eh, murah dan menarik gitu. Atau sepatu Bata itu kayaknya lagi booming deh. Nah, itu attentionnya itu. Secara visual, secara apa, ya eye-catching, secara eye-catching biasanya itu menarik perhatian si konsumen. Apa bedanya dengan brand adoption? Nah, di brand adoption kita tadi dan kemarin belajar tentang brand equity. Nah, di brand adoption, brand equity-nya itu apa namanya menjadi trigger si calon konsumen ini melakukan suatu tindakan pembelian atau tindakan transaksi terhadap brand kita. Ya, konsumen kalau di frameworknya brand adoption si konsumen ini dianggapnya belum aware adanya brand kita gitu, belum aware terhadap brand sepatu Bata misalnya, atau belum aware kayak misalnya bajunya Putri. Belum aware ada brand baju Putri, bajunya Putri, belum belum notice itu gitu kan. Tapi sedangkan di AIDA ya konsumen diharapkan apa namanya udah tertarik, udah bukan tertarik, udah ada wah mana apa cakep nih bajunya gitu kan. Baru di situ ada interestnya. Interestnya sama, definisinya sama brand adoption. Lalu desire. Nah, di desire ini mungkin kalau di brand adoption dia kayak di evaluation ya. Cuma kalau di desire ini dia itu apa ya namanya ya? Eh Berupa kepuasan sih, kayak kepuasan konsumen tuh gimana terhadap produk kita gitu. Bukan 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 suatu ulasan tapi kayak wah ternyata brandnya bener-bener sebagus ini nih gitu kan, entah mereka ngelihat ulasan orang lain atau segala macam, akhirnya outputnya action untuk membeli. Nah, si brand adoption itu menjadi siklus siklus si konsumennya itu menjadi repurchase atau misalnya menjadi loyalitas, membangun loyalitas konsumen. Sedangkan di AIDA itu siklusnya adalah si konsumen memutuskan untuk membeli brand atau barang atau jasa yang ditawarkan misalnya teman-teman nih menjual brand itu. Nah, itu si konsumennya memutuskan untuk membeli. Nah, itu. Nah, terus ada banyak perbedaannya. Ada beberapa indikator yang menjadi perbedaan. Ya, walaupun tadi saya udah ngejelasin beberapa, tapi kita di sini coba mapping perbedaan si brand adoption dan AIDA model. Jadi si brand adoption ini ya seperti yang tadi saya bilang mem- bermula dari si konsumen ini mengenal adanya brand kita, keberadaan kita, eksistensi kita itu dikenal, terus mereka uh, menerima si brand kita ini di mungkin di siklus hidupnya, misalnya kayak tadi saya contohkan pasta gigi, saya menerima si Pepsodent sebagai uh, produk pasta gigi yang akan saya gunakan setiap saya mandi tuh udah bisa menerima eksistensinya, terus menggunakan produk tersebut tapi secara intensitas yang
yang nggak terlalu tinggi tapi rutin ibaratnya. Nah itu masuk ke dalam siklus. Sedangkan si AIDA ini ya hanya sampai si konsumen ini melakukan tindakan membeli gitu. Terus tadi sudah saya jelasin juga tentang beberapa stage-nya. Kalau misalnya di brand adoption dia awareness, interest, evaluation, trial, adoption, or rejection. Sedangkan AIDA itu sendiri adalah attention, interest, desire, dan action. Fokusnya pun berbeda. Kalau brand adoption ini lebih ke long term, hubungan jangka panjang dengan si konsumen ini. Termasuk si konsumen ini di fase transisi dari percobaan ke penggunaan rutin, lalu yaitu menjadi customer yang loyal gitu. Sedangkan si AIDA ini ya bukan short term juga sebenarnya. Dia bukan framework yang short term, tapi tidak mungkin kurang kompatibel dilakukan untuk brand-brand yang memproyeksikan penjualan yang long term gitu. Biasanya si AIDA ini berfokus untuk mendorong konsumen dari ya itu perhatiannya dulu, terus tingkat tingginya, maksudnya tingkat akhirnya itu melakukan pembelian. Jadi dari perhatian ke tindakan. Kalau misalnya si brand adoption, ya dari menotis, ngenotis atau apa ya bahasanya? Ya, yang ngenotis, aware ya, aware terhadap brand tersebut sampai menjadi customer yang loyal misalnya, atau repurchase gitu. Misalnya di framework, ya ini actionnya adalah purchasing. Kalau misalnya si brand adoption itu repurchase. Jadi berharapnya ada repurchase di situ. Terus ada perbedaan utama antara apa namanya brand adoption sama si AIDA model. Kalau brand adoption ini mencakup perilaku konsumen apa namanya yang ya pada umumnya si konsumen ini dalam kesehariannya ngapain aja sih gitu kan. Biasanya dia kalau misalnya si brand ini scouting tentang perilaku konsumen, tergantung misalnya brandnya dia apa. Brand yang daily atau misalnya brand yang segmented. Misalnya daily, pasti dia akan menarik bare minimum dari siklus si konsumen itu. Misalnya dalam seharian, ya konsumen, calon konsumennya melakukan apa? Pekerjaan seperti biasa, produktivitas ya apa namanya pada umumnya misalnya mandi atau makannya apa sarapan atau apa. Nah, brand ini mau nawarin apa nih dari siklus si calon konsumen tersebut gitu. Sedangkan si AIDA itu dia hanya di biasanya hanya di segmen-segmen tertentu, hanya di segmen-segmen tertentu yang dia tuh triggernya adalah si keinginan konsumen ini apa gitu loh. Beda dari kebutuhan si konsumen, si brand adoption ya dia kombinasi antara kebutuhan dan keinginan. Tapi kalau misalnya si AIDA ini biasanya dia keinginannya apa nih? Sampai berat dia beli udah AIDA model selesai. Frameworknya selesai. Terus untuk pengaplikasiannya biasanya yaitu tadi apa namanya si brand adoption biasanya untuk membangun loyalitas customer, terus dia apa namanya untuk long term. Kalau misalnya AIDA model dia biasanya untuk ya aktivitas-aktivitas yang kelihatan tuh biasanya iklan dari suatu inovasi produk misalnya, atau suatu produk dia mengkampanyekan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya mereka tawarkan misalnya. Tuh, biasanya menggunakan AIDA model. Jadi biasanya kan brand, misalnya teman-teman punya brand, terus udah sustain, terus ada inovasi tertentu. Teman-teman kayak, wah, kita gimana nih caranya bikin framework yang sesuai dengan brand baru kita gitu. Kita udah punya brand, tapi kita bikin lagi nih sub brandnya kita ibaratnya, anak brandnya kita tuh. Nah, kita pingin nih brand ini banyak yang beli gitu kan. Tapi kita terlalu apa ya? Terlalu tinggi kalau misalnya kita ini konsumen diharapkan melakukan repurchase gitu. Padahal kan itu brand baru gitu kan. Biasanya perusahaan ya udah apa namanya? Sekedar banyak pembeli, engage brandnya baru dari situ kita menawarkan si brand baru ini sebagai salah satu apa namanya produk yang bisa melengkapi siklus kehidupan si calon customer. Ya udah masuk lagi ke brand adoption gitu. Mengadopsi dari kegiatan-kegiatan atau
siklus yang dilakukan si calon konsumen sesuai dengan brand yang kita tawarkan. Tuh. Nah, untuk brand naming atau penamaan brand atau apa, branding lah ya. Si brand naming ini kita tuh nggak ada standar baku ataupun eh, apa ya, ataupun teman-teman mencetuskan suatu brand tuh, nama brand tuh harus ngapain sih, harus 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 ngapain aja gitu. Ya, siapapun bisa membuat nama brand, siapapun bisa menumpahkan idenya untuk menjadi suatu nama brand gitu. Kita nggak ada standar baku, nggak ada apapun itu yang harus kita ikutin untuk brand naming. Nah, saya coba berdasarkan tugas yang kemarin teman-teman submit, saya mau dong dari beberapa teman-teman, sebenarnya udah kemarin udah banyak yang nyeritain nih tentang apa namanya, produk produk kalian masing-masing. Cuma di sini saya pingin teman-teman, ada berapa kelompok kemarin ya? Berarti 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba saya tunjuk deh. Misal dari kelompok tiga, Ruwaida, Aisyah, Fitri. Halo. Nah, produknya mereka ini Sunsilk. Nah, di PPT pun mereka juga apa namanya, nyantumin tuh filosofi segala macam. Ada nggak dari teman-teman kelompok tiga yang bisa nyeritain, nggak usah secara filosofis lah, kayak harapannya dari penamaan brand itu tuh apa sih gitu? Kayak misalnya kasih contoh ya gambarannya. Misalnya kita kayak tadi saya keceplosan penggunaan pasta gigi. Biasanya kita nyebutnya odol gitu kan, odol, padahal odol itu merek. Nah, si merek ini dalam brand naming apakah emang sudah diproyeksikan dari awal kita akan menjadi eh, apa namanya, brand yang ikonik untuk pasta gigi gitu, biar bukan teman-teman, biar masyarakat tuh mengenal pasta gigi adalah odol, odol adalah pasta gigi itu. Apakah apakah saya nggak tahu, maksudnya apakah terproyeksikan dari awal, tapi kan outputnya seperti itu. Nah, coba kalau misalnya kelompok tiga, coba dong jelasin si Sunsilk ini, dalam dalam kalian merancang brand naming ini, apa sih harapannya gitu? Harapan dari branding apa namanya, si Sunsilk ini apa sih gitu? Iya, izin menjawab ya Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya suara saya masuk nggak ya Pak? Masuk. Oke. Kan brand kita namanya Sunsilk. Inovasi kita tuh sebenarnya karena kita bikin produk sunscreen tapi spray gitu. Jadi kayak kalau kita keluar gitu, misalnya customer keluar, terus lihat ada matahari, kita selalu ingat, tinggal pakai sunscreen karena pasti bakal terlindungi dan cara pakainya juga gampang kan. Tinggal semprot, 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 terlindungi dari segala matahari dan dari sinar UV segala macam gitu, Pak. Keren. Berarti ibaratnya kayak, wah kita panas, apa Iya, kayak berarti sunsilk dong, sunsilk tuh kayak ya. enggak, bukan sunsilk padahal sunscreen gitu kan. Tapi kan kita bentuknya spray, jadi kayak tinggal keluarin dari tas pakai, walaupun pakai make up atau kondisi kulitnya lagi dalam kondisi apapun bisa langsung pakai gitu Pak. Hmm. Packagingnya kan juga kita pengennya kecil, jadi kayak bisa dibawa kapanpun dan dimanapun gitu Pak. Oke. Tapi kan tanpa baca PPT coba ya. Jadi kayak si Sunsilk ini sebenarnya dalam teman-teman ngasih nama si brand di sunscreen kan, si Sunsilk ini apa sih, kayak ya sejenis filosofi atau asal muasalnya kenapa Sunsilk sih gitu? Apa yang pas misalnya Ruwaida atau misalnya Aiza, apa yang terlintas adalah Sunsilk gitu? Ataukah emang ya udah random aja gitu? Em, karena gimana nih? Terserah, boleh Ruwaida aja deh. Saya sedikit aja deh, karena kan kita Hmm. perempuan-perempuan ini musuhnya kan matahari ya Pak. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kena matahari dikit, langsung hitam atau langsung merah-merah. Jadi kayak Mm-mm. kalau matahari apa ya ngelindungin kan
shield gitu. Jadi kayak sun shield gitu. Jadi kayak ingat langsung, oh biar terlindung dari matahari pakai ini gitu. Dan emang inovasinya juga untuk melindungi dari sinar matahari, sinar UV gitu, Pak. Itu sih Oke. gampangnya sih kayak gitu. Fitri, coba Fitri mau nambahin. Em, apa yang dibilang Ruwaida benar sih Pak. Sebenarnya filosofinya itu kurang lebih kayak gitu. Karena kan kita sebagai orang yang sering beraktivitas di luar, terus juga sun shield ini sendiri kan tujuannya kan emang buat melindungi. Terus kayak kenapa kita bisa ngambil kata shield itu ya karena itu sendiri. Shield kan yang berarti melindungi dan kita pastinya kan ingin membuat brand yang berhasil melindungi kulit kita dari sinar matahari. Gitu sih Pak. Nih, nih. Oke. Nah, kalau misalnya kelompok 3, apa namanya? Kelompok 3, eh ntar dulu, saya catat nih di sini nih. Besaran tulisannya. Sip. Nah, coba kelompok 3 tarik satu kesimpulan, satu atau sampai dua kata dalam eh, dalam merancang si brand Sunsilk ini. Tipsnya apa? Atau misalnya apa yang diharapkan dari Sunsilk ini? Misalnya daya tarik atau misalnya apa? Kayak catching atau clickbait atau apa? Menurut kelompok 3 nih dalam menentukan Sunsilk ini apa namanya? Tipsnya apa sih? Atau harus ada apa gitu? Kalian nentuin Sunsilk ini rembukan atau tukar ide atau gimana? Bukan sih Pak kebetulan karena Oh, ide sunscreennya sendiri itu dari Ruwaida terus juga akhirnya diinovasiin sama kita-kita semua. oke. Terus apa? Menurut kalian deh, kayak kalian udah bikin sunsilk, terus kayak entah sanak saudara atau teman kalian, gue juga mau bikin brand kosmetik atau apa ya? Kalian dalam menentukan nama sunsilk, apa sih triggernya gitu? Coba dong kasih tipsnya ya. Apa coba? Saya Kalau dari eh, Ruwaida, Siapa nih, siapa nih? mungkin saya sedikit, abis itu Fitri sedikit ya, Pak. Oke, boleh. Kalau menurut saya, kalau buat brand naming itu yang penting unik sama gampang diingat gitu. Karena ini kan kayak melindungi matahari, berarti em, produknya ya untuk, maksudnya ada suku kata melindunginya gitu, Pak. Dan unik juga kayak Sunsilk itu kayak plesetan dari merek sampo yang cukup terkenal kan, Pak. Jadi kayak ada plesetan-plesetannya juga gitu. Kan Gen Z suka yang plesetan-plesetan dan aneh-aneh. Oke, Unik-unik lah. unik, Unik. unik. Terus apa lagi? Coba Fitri. Fitri atau siapa deh gantian yang di kelompok 3? mungkin kalau Sanchez sendiri selain unik sama gampang diingat sama satu lagi sih Pak, yaitu simple. Karena Simple. ya karena Sanchez sendiri mudah dibawa kemana-mana. Oke. Simple, unik, dan gampang diingat. Oke, terima kasih. Kita coba himpun ya. Jadi kayak teman-teman menentukan, uh, saya maksudnya kalau misalnya ngejelasin brand naming, ya toh teman-teman juga udah melakukan itu gitu kan. Nah, saya pingin nih dari teman-teman brand naming yang dilakukan teman-teman itu apa aja gitu. Nggak apa-apa kan? Kita coba himpun opini teman-teman, terus kita diskusi, nggak diskusiin sih, kayak kita coba lihat emang apa namanya, dengan trigger-trigger yang teman-teman sebutkan itu apakah relevan gitu dengan brand naming, atau emang enggak, saya juga kalau ngasih brand nggak simple gitu. Soalnya yang simple kurang menarik atau apa gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini saya pingin di kelompok 2 nih. Kelompok 2 sebenarnya saya suka nih apa namanya PPT-nya ini punyanya si Andika, Satya, Elsinta, Raditya, Ramdan. Oh, punyanya Dika. Mereknya ini apa? Stefras Coffee. Ini kayaknya udah ada nggak ini kopinya? Itu baru mockup aja, Pak. Oh, bagus sih. Maksudnya ya ada BMC-nya juga gitu kan. Coba kalian bisa jelasin nggak kayak dalam penentuan Stefras Coffee itu
Gimana sih? Kalian ceritain dulu kayak asal muasalnya si Steph Raskaf ini, kita entah rembukan atau misalnya ada yang punya, misalnya si Radit udah punya brand atau apa si Steph Ras ini gitu. Gacha, Pak. Gacha, gacha lewat apaan? Gacha lewat apaan? Ya, Pak, jadi sebenarnya kita kepikirannya tuh ada beberapa gitu Pak. Tuh. Tadinya tuh mau dinamain kopi intelektual, terus ya, ada kayak kopi Jessica gitu-gitu Pak. Cuman waktu itu emang karena pengen ngekat waktu penamaan aja gitu. Soalnya sebenarnya kan kalau untuk brand naming gitu harusnya sih dari filosofi brandnya gitu. Kayak kalau Stefras itu kan jualan kopi dari gula stevia dan dibungkusnya itu dari kaleng gitu. Harusnya kan kita jadi unsur dari eh, gimana brand itu dibungkus dan juga apa brand. Nah, waktu itu kebetulan dari LSITA juga ngedein ngasih nama itu Steph Rush gitu. Stephnya itu kalau nggak salah dari stevia dan rushnya itu karena kita apa, pengen buat ide kopi tuh yang ready to go. Jadi ketemulah itu kata rush jadi Steph Rush gitu sih Pak. Oh, oke, oke. Stevia ya, maksudnya yang zaman sekarang kan gula yang ramah gula darah. Kalau nggak salah ya, bener ya? Atau apa nih, stevia? Iya Pak. Beda, Iya benar Pak. beda. Oh, benar. Betul, betul. Ini katanya Radit juga spinner online, tahu nama brand yang serius. Pak, maksudnya gimana tuh? Karena Iya apa namanya, maksudnya dari 4 nama 3 namanya itu kayak bercanda banget Pak. Oh, gitu. Oke, oke. Berarti kalian tuh sebenarnya udah nyiapin beberapa nama, terus barulah gacanya di situ yang misalnya apa namanya kepilih di spinner itu, yaudah itu brand kita gitu. iya Pak, soalnya pada pengen pakai nama masing-masing. Udah jadi di spin aja. Oh, oh, oke, 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 oke. Berarti kalian semua punya ide nih. Nah, karena kalian semua punya ide, berarti kan apa namanya ide kalian tuh berawal dari yaitu suatu trigger gitu kan. Misalnya selain Steph Rush apa emang opsinya? Oh, kopi intelektual misalnya kopi intelektual. Iya nggak? Iya Pak itu dari Radit Pak. Kopi intelektual misalnya. Iya nggak? Kopi Jessica. Kopi Jessica mah ntar pada trust isu mau beli. Nah kalau yang itu dari Andika Pak. Oh, oke. Misalnya nih kopi Jessica, kopi intelektual, sampai akhirnya kopi Steph Rush ya. Itu trigger teman-teman tuh apa? Pas pas nentuin itu kayak kopi Jessica misalnya si Dika karena brand itu harus yang viral atau yang pernah viral gitu. Terus misalnya apalagi Steph Rush, brand itu harus filosofis. Coba dong, saya mau tahu kayak opini teman-teman dalam menentukan brand-brand tersebut tuh apa sih? Nih, kita ketik di sini. Coba satu atau dua deh, boleh deh. Idenya banyak lagi tuh. Nggak mungkin nggak ada dong. Nggak Kalau mungkin kayak, ah udah kopi kalau ini. dari Gimana? saya sih ide buat bikin brand naming tuh sebenarnya kalau secara teori kayak saya kan juga desain juga Pak. Jadi kadang kepake juga buat bikin nama suatu brand itu buat project apa sendiri. Kalau dari saya tuh biasanya kalau mau buat penamaan brand itu misalnya yang kayak misalnya kopi gitu. Kopi gitu kan unsurnya banyak gitu. Jadi dipecah lagi. Kopi itu isinya kan ada kopi, ada karamel, ada gula gitu, ada es gitu. Dari kata-kata tersebut tuh kayak kita coba cocok-cocokin gitu Pak, biar ketemu suatu nama yang unik ataupun tetap pakai nama kopinya biar saat orang orang lain nyebut
itu misal satu nama, misal tetap pakai nama utama itu kopi dengan kopi apa, misal kopi Nako gitu. Nah, jadi kan orang walaupun nggak tahu kopi Nako itu adalah sebuah tempat coffee shop gitu, tapi karena ada kata kopinya, jadi orang tetap tahu itu, oh ini kayak brand kopi nih. Kayak Oke. gitu sih, Pak. Berarti berarti mungkin lebih ke interpretasi ya, interpretasi terhadap produknya ya. Iya. Nah, Produk. Ada lagi nggak? Atau apa? Brand dalam brand naming misalnya gacha misalnya, gacha atau enggak? Gacha aja gitu ya. Kita ketik aja dulu. Ada lagi nggak? Atau cukup? cukup kayaknya sih, Pak. Cukup. Oke, oke. Terima kasih Mas. Interpretasi dari produknya itu atau ya udah gacha aja dalam 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 brand naming kita ya pakai undian aja. Ini nggak semua kelompok deh kayaknya yang saya panggil mungkin ini terakhir aja deh. Misal kita dari siapa ya? Ada yang yang Sombucha itu punya siapa? Yuda, Yuda. Saya Pak. Nah nih Sombucha. Soalnya saya sekalian mau nanya nih. Kombucha itu dari apa ya? Yang bakterinya namanya apa ya? Kombucha ya? Oh, Bapak mau nanya tentang kombuchanya dulu. Kombuchanya dulu. Jadi kombucha itu basically dia itu kan minuman fermentasi gitu ya, Pak. Nah, Mm-mm. jadi fermentasinya itu macam-macam. Kalau saya itu biasanya eksperimen pakai kalau nggak black tea, pakainya green tea. Nah, biasanya varian yang saya pakai itu lebih gampang black tea karena kalau menurut jurnal sih karena black tea itu kadar oksidasinya lebih tinggi. Sorry, Mm-mm. kadar antioksidan lebih tinggi. Jadi kayak dia tuh lebih gampang dan less maintenance ketimbang teh yang lain gitu. Nah, biasanya variannya itu black tea-nya itu ada banyak. Ada black tea kan kayak ada Earl Grey, ada English breakfast, terus ada juga yang kayak eh, eh, teh dari Jawa juga yang lokal kan banyak gitu. Nah, yang paling sering saya pakai itu English breakfast karena dia itu tone apa ya base flavornya itu kayak agak sedikit manis gitu Pak. Walaupun dia Hmm. dia nggak pakai gula, dia kayak ada hint vanilanya gitu. Nah, setelah difermentasi itu kan butuh namanya SCOBY ya. SCOBY itu kan singkatannya Oh iya. Scooby, apa ya? Scooby. Pokoknya intinya dia tuh kayak semacam jamur gitu lah Pak. Iya benar-benar. Saya pernah Hmm. tahu tuh Scooby. Mm-mm. Nah, jadi kayak sebenarnya kayak fermentasi kayak tape gitu-gitu kan mereka juga pakai apa namanya kayak bakteri juga ya kayak starter gitu kan mereka pakai ragi. Nah, kalau kombucha itu pakai starternya namanya Scooby gitu. Mm-mm. Nah, biasanya itu kurang lebih 14 hari untuk proses fermentasinya. Tapi makin lama itu acidity-nya atau tingkat keasamannya itu makin tinggi gitu. Oke. Oh gitu. Jadi asal musulnya apa namanya si kombucha itu ya. Terus Mm-mm. eh, kalau saya Eh, perhatiin kan sombucha ya, sambucha ya, sambucha dibacanya. mm, mm, mm. Sambucha, Sambuca. sambucha itu kan dari sam dan kombucha gitu kan. Iya, iya. Gitu kan. Coba dari sam dan kombucha itu kalian atau isi Yuda ini kepikiran apa sih? Kenapa tahu-tahu jadinya sam yang dipilih gitu? Soalnya awalnya itu saya mikirnya itu eh, saya kan trial and error juga ya ke kombucha ya. Dan itu butuh kayak beberapa kombucha gitu kan. Kayak Hmm. pengen bikin nama yang enak dieja, terus juga gampang diingat. Akhirnya kayaknya, oh iya kombucha. Kan kayak lagi pula sam itu kan kayak beberapa kan.
Kayak ada Oke. beberapa kombucha gitu. Oh, jadi si Sambuca ini lahir dari beberapa kombucha yang udah dites Iya. berlimpah. Oke, oke, oke. Ada lagi nggak yang mau nyeritain si Sambuca ini, Bang Yuda? Nah, menurut kalian atau menurut Yuda deh, dalam penentuan nama brand kalian nih si Sambuca, apa sih triggernya sampai si Sambuca ini lahir? Menurut kalian Sambuca kan berarti ya the best name buat produk kalian gitu kan, the best labelingnya kan. Sampai kalian menentukan Sambuca itu yang terbaik itu apa triggernya? Kayaknya sejarahnya deh Pak. Tadi ngomongin Sejarah, sejarah kombucha sejarahnya, soalnya. sejarah bisa tuh. Sejarah, ada lagi nggak? Apalagi ya. Kayaknya itu sih Pak. Oke, ada lagi? Udah cukup? Udah cukup sih Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih Sambuca. Iya, Masuk ke sama-sama Bang. poin keaktifan itu. Ada lagi? Tadi Yuda on mic. Cukup? Sudah Pak, cukup Pak. Cukup. Oke. Kita dapat 5 nih. Kita dapat 5. Apa namanya? Dalam brand naming menurut teman-teman tuh harus apa aja gitu. Dari 5 ini ada yang mau nambahin lagi nggak? Coba raise hand atau misalnya di chat box. Saya mau nambahin. Oke, maaf. Siapa tadi? Saya Pak. Kalau misalkan brand naming yang kayak makna kata gitu, terus juga CEO keyword yang gampang untuk masuk ke apa ya namanya ya, kayak pencarian gitu, itu masuk juga nggak? Masuk. Masuk dong. SEO, terus misalnya apa tadi? Keyword yang mudah dicari terus sama makna kata. Makna katanya misalnya. Makna kata. Makna kata. Si SEO dan keyword hampir sama lah ya. Maksudnya dia berkesinambungan keyword. Nah, oke. Terima kasih di 0,5 malah bagus banget ini. SEO dan keyword dan makna kata. Oke. Ini kita himpun jawaban teman-teman. Coba kita googling. Misalnya di ChatGPT misalnya. ChatGPT. Chat. Nah, saya split screen dulu. Split screen. Bisa nggak ya? Set. Nah, saya stop share. Terus saya share the entire screen ya. Oke. Baik. Dan yang tugas kita chat GPT deh. Kita coba tanya chat GPT ya. Tips brand naming. Tet. Simple. Tuh, simple. Reflect brand identity. Ya, interpretasi produk lah. Target audience appeal. Unik dan original. Unik tuh. Scalability. Wah, banyak banget tips ini. Wordplay or symbolism. Test the name. Tuh. Oh, saya ketahuan nih punya sportswear. Jadi sebelumnya saya juga bikin brand fiktif juga tuh sportswear. Nah, ada beberapa yang sesuai yang kita himpun, ada beberapa yang di luar kita himpun gitu kan. Artinya apa? Artinya dalam brand naming ya kita punya standar masing-masing gitu. Kayak teman-teman tadi pun ya unik, simple interpretasi produk, gacha nih misalnya salah satunya dalam penentuan brand ya udah gacha aja, kita udah dapat beberapa nama terus ya udah digacha mana yang paling cocok gitu kan. Pakai spinning apa tadi. Terus secara sejarah nih, menurut ChatGPT kayaknya sejarah nggak diceritakan nih. Tapi itu akan menjadi menarik kalau misalnya kita mencantumkan latar belakang sejarah di brand naming kita gitu. So, apalagi SEO dan keywords ini ada masuk di sini misalnya. Terus wordplay or symbolism ya, ya hampir sama lah. Cuma kalau SEO dan keywords ini kan lebih ke di dunia digitalnya, di dunia internet. Bagaimana brand kita gampang ditemukan gitu kan, gampang dicari, gampang
Ya biasanya objektifnya itu reach dari apa namanya netizen, pengguna internet. Terus makna kata juga jelas tuh. Artinya apa? Jadi dalam brand naming kita punya standar masing-masing tuh. Terus apakah kita dalam menentukan nama brand atau brand naming, apakah kita bisa bebas seenak jidat gitu kan? Karena tadi saya sebutin standarnya ya beda-beda gitu. Kita nggak punya standar baku alias ya udah kita punya kebebasan dalam menentukan nama brand kita. Tapi apakah kita bisa seenak jidat gitu? Tentu saja tidak, tentu saja enggak gitu. Karena ada apa? Ada regulasi yang mengatur. Nah, selanjutnya kita akan membahas intellectual property issues atau kita kalau di bahasa Indonesiain sih itu hak kekayaan intelektual. Kita bahas secara singkat aja. Kita belum sampai studi case. Mungkin besok kita teman-teman pilih akan membahas tentang studi case tentang hak kekayaan intelektual atau tentang apa namanya regulasi lainnya atau dua-duanya nanti coba kita tentuin ya. Cuma kita akan membahas si hak kekayaan intelektual. Biasanya di bahasa Indonesia itu kan hak kekayaan intelektual atau disingkat HAKI gitu. Itu ada beberapa isu atau beberapa mungkin pelanggaran-pelanggarannya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu kalau hak kekayaan intelektual itu apa namanya? Dia itu prinsip-prinsip hukum yang melindungi suatu ide atau suatu kreasi pikiran ya apapun itu nggak hanya brand. Misalnya nih karya seni, terus misalnya penemuan-penemuan atau misalnya apa? Sesuatu yang berbentuk sastra. Terus apa lagi? Misalnya pokoknya sesuatu sesuatu yang teman-teman produksi, teman-teman hasilkan dan itu diakui secara apa? Secara badan hukum. Teman-teman bisa daftarin itu ke apa namanya? Tadi saya googling. Ya bisa didaftarin di Haki namanya. Cuma ntar dulu. Kita bisa mendaftarkan itu agar dilindungi. Misalnya kalau teman-teman masalah merek ya. Tadi kan kita brand naming nih. Masalah merek. Kita bisa daftarkan misalnya di PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Nah, teman-teman tadi misalnya udah banyak yang bercerita tentang eh apa tadi? Sombucha, terus apa lagi? Steve Ross. Nah, dari berbagai trik atau tips atau trigger teman-teman dalam menentukan brand tersebut, ya semuanya masuk akal, semuanya bisa kita terima karena kita tidak ada kayak ya yang namanya brand harus apa, yang nama brand harus apa gitu. Kita bebas gitu. Cuma di situ ada apa namanya standar yang bukan standar, regulasi yang mengatur. Nah, salah satunya apa? Misalnya di intellectual property issues. Wait. Nah, misalnya di sini ada kalau misalnya di merek tuh dia di trademark. Nah, ini salah satunya apa tuh kalau trademark yang pernah viral. Kalau nggak salah ini deh. Oh, yang Ruben Onsu. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Geprek bensu, Pak. Geprek Geprek bensu. Geprek Bensu tuh, salah satunya itu. Jadi kan apa namanya? Mungkin atas ketidaktahuan atau misalnya ya nebeng nama malah jadi persengketaan merek. Itu masuk ke intellectual property issues. Copyright misalnya. Teman-teman misalnya bikin lagu eh, dari segala bentuk komponen lagunya misalnya dari lirik, nada segala macam udah teman-teman bikin. Rap. Terus ada yang ibaratnya memplagiasi itu secara signifikan. Nah, teman-teman bisa tuh adukan itu. Kalau misalnya apa namanya hak ciptanya itu udah terlindungi oleh undang-undang. Masuklah ke intellectual property-nya yang copyright. Tuh. Jadi misalnya sama Steve Ross misalnya, dia oke lah secara merek aman gitu. Tapi mungkin secara apa? Secara hak ciptanya dia misalnya secara konsep, secara warna, secara segala macamnya
itu mirip secara signifikan dengan suatu produk yang sama, itu bisa dituntut dan bisa menuntut kalau misalnya ada yang nyamain gitu. Terus paten, ini paten biasanya ya kalau teman-teman kan di sini kan ya pinginnya outputnya ya bisnis gitu kan. Tapi kalau paten tuh biasanya lebih ke eh, sesuatu yang dia tuh first moving atau teman-teman menjadi first mover atau menciptakan sesuatu yang ada namanya hak paten. Misalnya nih, kalau kita tarik sejarah misalnya penemuan COVID misalnya, penemuan COVID. Terus teman-teman bikin virus, jangan dah, jangan COVID. Apa misalnya? eh misalnya sinyal 4G, siapa yang penemunya, teman-teman adalah yang bisa meniru itu. Gue bisa bikin jaringan baru nih sejenis 4G, tapi gue namain sinyal 4G gitu, saya namain sinyal 4G. Nah itu melanggar hak paten si penemu sinyal 4G ini gitu. Misalnya penemu penemu meja si A, nah ada dari teman-teman yang ngeklaim saya penemunya gitu, itu melanggar hak paten gitu. Padahal penemu meja si A gitu. Tapi misalnya siapa, Putri, Putri apa penemu meja itu, penemu meja itu Putri itu, bukan bukan si A gitu. Nah itu melanggar hak paten. Nah itu apa namanya, penjelasan secara kasarnya ya. Terus desain industrial. Nah ini biasanya kayak bentuk bentuk misalnya kalau kita lihat nih, ini juga saya bisa bisa melempar suatu topik ke teman-teman nih. Yang lagi rame adalah sepatu nih. Dari desain, ada brand sepatu lokal yang benar-benar meniru desain sepatu internasional, sepatu luar negeri ya. Nah, apakah itu terindikasi dari intellectual property issues atau enggak gitu kan? Soalnya di industrial design ini eh, suatu brand bisa mengklaim desainnya itu adalah miliknya sendiri dan tidak boleh ditiru oleh orang lain gitu kan secara signifikan dan ada presentasenya. Nah, itu coba kayak dari tes kemiripan atau similarity test itu, dari desainnya tuh berapa persen miripnya atau nggak mirip sama sekali ataupun malah mirip banget gitu, hampir 100% gitu. Nanti kalau sekarang nggak nyukup waktunya. Kita sampai 14.50. Mungkin kita besok banyak banyak diskusi tentang studi case ya. Hal-hal kayak gitu soalnya masih kontroversial gitu di masyarakat pun juga masih banyak memperdebatkan. Kalau nggak salah, teman-teman ada yang tahu nggak kayak brand sepatu lokal yang dia tuh hampir sama persis desainnya sama sepatu luar negeri. Saya lupa deh namanya deh. Porti, Pak. Nah, iya namanya siapa? Porti, Pak, Porti. Porti ya, Porti ya. Porti itu Sama kalau nggak salah apa namanya? Dokmart. dogmat dari siluet segala macam gitu kan. Ya nggak? Iya bener Pak. Tadi siapa yang jawab? Radit, Pak. Radit, Porti. Itu 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 lagi kontroversial tuh Porti. Terus Kompas. Nah ini menurut teman-teman Kompas dia niruin nggak? Dia tuh kalau nggak salah niruin si fans ya atau apa? Ada yang tahu nggak dia kiblatnya si Kompas ini apa? Converse. Dia mirip Converse. Terus yang desain cacing. Maksudnya desain cacing apa nih Putri? Putri? Ya, Pak, Kompas sama Pens itu kan desain cacing tuh kan sepatunya. Oke, ya. Nah, ini menurut teman-teman kayak misalnya mereka nih masih dalam taraf aman atau emang udah melanggar hak kekayaan intelektual nggak dalam industrial design? Pastinya belum kan. Soalnya belum ada tuntutan apapun dan mereka masih beroperasi gitu kan. Cuma ya mungkin ya mendekati plagiasinya gitu. Nah itu
Jadi teman-teman dalam dalam branding tadi, brand-brand yang udah teman-teman tentukan, itu teman-teman bisa cek dulu tuh, kayak misalnya mereknya, terus desainnya, apalagi yang menggunakan icon-icon proper, icon-icon yang emang didesain secara proper nih, kayak kopi intelektual nih, si Arkan misalnya nih. Oh ini yang tadi nih, Steve Trust. Nah ini kayak logonya nih, jangan sampai logonya niru kopas atau ya benar-benar benar-benar punyanya orang lain gitu. Soalnya apa? Seandainya nanti setelah mata kuliah ini kelar, terus kopi intelektual terus beneran jadi, terus misalnya apa? Inject, terus malah ada yang nuntut. Padahal padahal udah diajarin sama dosennya, ntar ditanyain ini kopi intelektual apa namanya plagiasi nih gitu kan, padahal udah diajarin nih sama dosennya. Kita jangan sampai nih, kita bisa cek apa namanya similarity test. Kita bisa ya misalnya logonya di kopas aja di Google, terus atau enggak ada gambar yang serupa enggak, atau misalnya ada dia website yang kayak ya penelusuran gambar kayak kayak di Google ada, di Yandex juga ada, apalagi via Pinterest juga ada. Nah itu teman-teman cek, kalau bisa, walaupun ada yang mirip, nggak secara signifikan gitu. Industrial design. Terus rahasia dagang. Nah, itu biasanya kayak seperti apa? Formula atau apa. Lalu kita banyak sih. Banyak fenomena-fenomena yang eh, ya men-trigger si trade secrets ini, atau rahasia dagang, rahasia atau resep suatu bisnis, suatu produksi. Misalnya apa? Ayam Kentucky. Ayam Kentucky banyak yang mirip kayak KFC atau CFC atau segala macam. Tapi kan brand-brand mayor itu punya resep sendiri, mereka punya ciri khas sendiri, walaupun ya cuma satu dua gitu. Kalau kita bisa bedain secara signifikan kan, ya kita nggak tahu nih, kayak misalnya kita disandingin dua ayam Kentucky, mana yang KFC mana yang CFC, ya ya nggak semua orang bisa ngebedain itu kan. Tapi di balik itu mereka mempunyai apa namanya suatu resep atau suatu komposisi atau apa label makanan yang mereka dilindungi secara regulasi gitu, yang nggak bisa ditiru oleh eh, orang-orang lain gitu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya banyak, banyak yang niru, banyak bahkan yang kayak di mana, di TikTok atau misalnya di media sosial lainnya, resep membuat ayam KFC yang mirip 90%, 99% gitu. Apakah itu melanggar? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Karena si resepnya ini, ya kita nggak bisa mengatur, kita nggak bisa mengkontrol orang-orang apa namanya membuat makanan di dapurnya mereka biar benar-benar beda. Nggak boleh Kak, lu nggak boleh bikin ayam KFC yang mirip sama KFC-nya gitu kan. Cuma itu akan menjadi masalah ketika resepnya itu diakuisisi dan dibikin brand, dan brandnya itu apa namanya misalnya besar, injet segala macam, itu akan menjadi masalah. Apalagi apa? Yang paling identik dengan plagiasi itu ya kayak model-model pemasarannya, atau misalnya apa tagline-nya, atau yang sudah tadi saya bahas, misalnya kayak industrial design-nya, itu biasanya lebih banyak men-trigger. Jadi dari trade secrets ini kadang emang orang ya nggak terlalu memperhatikan gitu. Tapi kalau bisa teman-teman, misal biasanya nih yang industri makanan atau minuman, ya kadang kita nebeng nama, kalau nggak kayak misalnya dengan kopi yang enak, si kopi apa misalnya kopi fore, misalnya kopi fore membuat kopi yang enak dengan apa, dengan menu butterscotch nih. Nah kita meniru nih si butterscotch ini, ya kita bisa aja gitu. Bisa aja gitu. Cuma kita nggak bisa mengakuisisi, dan kita nggak bisa ya meng apa men-trigger si forenya ini butterscotch milik saya gitu, nggak bisa menjadikan itu sengketa gitu, karena butterscotch ini ya mungkin tidak didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual, atau misalnya emang karena butterscotch ini ya berdasarkan komposisinya bisa dinamakan butterscotch gitu, atau isu umum dalam hak kekayaan intelektual lainnya. Nah ini biasanya eh, yang men-trigger ini adalah regulasi antar negara, eh, beda regulasi yang di Indonesia dengan misalnya mana di Amerika, di Jerman atau apa. Nah itu menjadi trigger-trigger yang sensitif dalam apa namanya dunia bisnis. Walaupun mungkin teman-teman belum sampai ke situ ya, belum sampai yang kayak wah
takutnya di Amerika ada yang bikin merek kombucha juga nih gitu kan, gue bisa dituntut dong gitu kan, padahal ya rilis aja gitu, belum tentu yang di luar negeri pun ngenotis itu gitu. Ya secara brand juga kita misalnya baru entry release gitu, jadi ya makin, ya sebenarnya banyak kompleks yang men-trigger si intellectual property issues ini, tapi sebar minimumnya kita, kalau saya nih nge-highlight paling enggak teman-teman tidak melanggar secara copyright. Paten mungkin nggak ya, kalau misalnya paten maksudnya dari teman-teman tidak ada yang mencetuskan saya adalah first mover misalnya si kombucha ini gitu, nggak bisa gitu. Siapa tahu ada yang lainnya yang mirip-mirip gitu, secara copyright, secara trademark, sama industrial design. Itu biasanya yang menjadi barak di Indonesia. Nah, di Indonesia ada nggak sih yang mengatur itu? Ada jelas. Apalagi apa? Undang-undang merek. Selanjutnya nih. Next. Nah, ini terakhir nih. Nah, jadi ada undang-undang hak cipta. Tadi saya bilangnya undang-undang merek. Ada sebenarnya undang-undang merek. Dan ada undang-undang hak cipta. Itu diatur di mana nih? Pasal 72. Jadi teman-teman tidak diperbolehkan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, itu bisa diancam hukuman pidana. Cuma gara-gara jualan tanpa ada intimidasi dan sengketa tertentu malah dituntut. Itu maksudnya tidak tidak yang seharusnya gitu, tidak yang seharusnya dilakukan. Terus apa lagi? Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan diancam hukum pidana lagi itu. Biasanya tindakannya gimana nih? Misalnya ya, ini di luar aktivitas jualan nih. Misalnya nih, teman-teman ke bioskop, terus apa namanya, ngevideoin, ngerekam. Nah itu bisa jadi tuh, bisa jadi. Apalagi dijadiin live streaming misalnya, itu bisa jadi dituntut. Apalagi dikomersilkan, wah makin-makin gitu kan. So, apalagi memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial kan. Suatu program komputer diancam hukuman pidana lagi. Jadi kita nggak bisa kayak menggunakan kepunyaannya orang lain gitu. Lalu apa hubungannya sama branding atau brand naming yang udah dilakukan teman-teman? Ya, brand itu ya ini maksudnya kesimpulan dari topik branding dari kemarin sampai sekarang. Jadi sebenarnya brand itu nggak hanya uh, nama, nggak hanya logo, nggak hanya warna, nggak hanya ya apapun itu yang ada di produknya teman-teman, yang melekat di produknya teman-teman itu ada brand. Nah, dari brand ini sampai brand naming yang tadi teman-teman ceritain tuh, apa namanya, gimana brand naming yang menarik, gimana brand naming yang ya eye-catching segala macam, itu semuanya udah diatur. Itu semuanya apa namanya ada peraturan yang mengikat itu agar teman-teman ya walaupun tidak ada standar baku dalam branding, tapi teman-teman tetap mematuhi apa hak orang lain, brand orang lain. Soalnya konsekuensinya ya serius. Kalau misalnya, maksudnya jangan sampai nih kayak gara-gara kita belajar branding segala macam, kita belajar promosi, apalagi nanti teman-teman akan ditugaskan promosi lagi nih, marketing lagi. Misalkan mata kuliah kita tuh marketing kan, nggak hanya berbisnis doang, kita mau pemasarannya nanti mau ngomong kan itu akan go public gitu kan teman-teman, entah melakukan promosi via apa gitu, dan itu akan terimplementasikan. Siapa tahu ada orang yang mampir iseng, wah niru-niru nih, jangan sampai kayak gitu, walaupun ya hampir nggak mungkin, cuma kita harus menganut ini, anti plagiasi gitu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah? Wah, Nias dulu, Nias Muhammad Nias, silahkan. Iya sih Pak, saya sebenarnya mau sharing aja sih Pak, boleh nggak? Boleh banget. Ya, saya setuju sih Pak sama yang materi terakhir tadi yang tentang apa namanya haki tadi. Sebenarnya dalam brand itu kan haki ini kayak apa ya, low key yang paling penting sih Pak dalam brand, karena
jujur dari pengalaman saya kan saya sebelumnya ada di law firm, jadi banyak brand-brand yang sebenarnya belum keluar, tapi itu sudah dia apa ya mendaftarkan hakinya Pak. Jadi kayak misalkan banyak dari brand-brand dari luar negeri ya Pak, dia belum ada di Indonesia, tapi dia jauh sebelumnya itu udah mendaftarkan di hakinya Pak, biar dia menjaga-jaga suatu saat dia masuk ke Indonesia, jadi udah nggak ada yang make brandnya gitu Pak. Jadi kayak bisa dari apa namanya sejarahnya ataupun dari simplicity-nya nama dari brand haki itu juga yang paling penting sih Pak, kayak gitu sih. Betul, betul, betul. Ada lagi nih, Yas? Udah itu aja sih Pak, mas sharing. Nah, berhubung Nias membahas itu, ya bener banget sebenarnya. Jadi sebenarnya malah salah satu langkah awal ketika teman-teman branding ini, teman-teman ngerjain tugas segala macam. Kalau misalnya emang bermuara menjadi bisnis yang serius, itu kalau bisa ya Pak, didaftarin ke Haki. Kita kita coba nih. Udah keluar belum? Share screen saya. Coba. Nah, misalnya kita cari. Misalnya saya pernah iseng bikin brand Krayo. Krayo banyak banget nih, Krayo. Ada yang dalam proses, ada yang sudah berakhir, Krayo Hit, Krayo Power, Krayo Rubber, segala macam. Krayo. Yang kita bisa lihat yang dalam proses. Coba lihat total permohonan merek dari Krayo doang. Ada berapa? 1,8 juta merek. Bayangin kalau misalnya saya mau bikin dengan merek ini gitu. Riskannya kayak apa gitu. Gitu. Jadi bener kata tadi Nias. eh, Haki itu akan menjadi, bukan akar, haki itu selalu menjadi komponen yang sangat penting ketika apa namanya, teman-teman menciptakan suatu brand. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas teman-teman ini sifatnya aset nih kalau teman-teman ingin serius meneruskan bisnisnya, apalagi ada yang udah jadi bisnis beneran nih kayak Putri. Ya, coba buru-buru diurus lah hak patennya, hakinya. Karena ini sangat penting. Gitu, bener bener kata Nias. Ini saya salah satu contoh. Padahal saya Krayo ini ya. Krayo ini saya bikin brand fiktif untuk latihan digital marketing, terus bikin media sosial segala macam. Ya saya pasti googling dulu Krayo ini apa aja nih, brand apa aja nih. Secara googling mah aman gitu. Pas saya cek di sini ada total sekitar 1,8 total permohonan merek. Coba misalnya apa lagi? Step Rush. Benar nggak tulisan gini? Oh, ini bukan ya? 1,8 ini bukan si brand Rayonya ya? Itu total Totalnya keseluruhannya ya, Pak. sorry. Totalnya. Tadi kalau brand Rayonya berarti ini. Eh, sorry. Sorry. Dia belum muncul lagi. Rayo. Nah ini maksudnya. Ada berapa nih? Ada 11 step. Ada yang ditolak, ada yang usulannya diterima. Misalnya Step Rush. Nah, misalnya Step Rush nggak ada, berarti aman. Pakai aja. Tuh, Sombucha. Nggak ada juga. Gitu. Penting. Gitu. Terima kasih sharingnya, Mas Nias ya dipanggilnya. Iya Pak. Ya, tuh. Oke, tadi Radit, silakan Radit. Oke, baik Pak. Mungkin di sini saya pengen ini sih Pak nanya terkait dengan apa namanya ini ya bisa dibilang kayak masa dari si Haki dari sebuah brand tersebut ya Pak. Jadi mungkin di sini ini adalah mungkin dari kita sendiri kan kita tahu ya kalau misalkan saya ambil contohnya aja ya Pak ya. Kayak misalkan Journey to the West itu kan merupakan salah satu Haki ya Pak ya, hak intelektual ya kan. Tapi kalau misalkan saya lihat malah ada salah satu karakter dari si Journey to the West ya Pak ya, bisa dibilang kayak San Wukong lah misalkan, itu tuh sering dipakai di banyak game Pak. Nah berarti kan kalau kayak gitu bisa dibilang, kalau misalkan kayak gitu bisa dibilang hakinya itu kan bisa dibilang bebas ya Pak ya, bebas dari haki.
kalau misalkan diimplementasin ke dalam brand itu ada gak Pak kayak masa waktu dari haki tersebut Pak? Bisa jadi dari Oh, hak bebas dari orang. pembaharuan. Ada, ada. Tapi saya lupa nih berapa lamanya. Ada 10 pembaharuan tahun, hak Pak. itu kalau nggak salah. Benar nggak? 10 tahun, Pak, biasanya. Nah, ya 10 tahun. Nah, saya lupa berapa lama. Ada pembaharuan haki. Itu tetap harus diperhatikan itu. Gitu maksudnya ya, Radit. Oh, jadi kayak misalkan haki itu memang harus diperbarui di beberapa waktu tertentu ya Pak ya? Betul. Kenapa harus ada kayak gitu? Pertama, brand itu tetap harus ada, bukan ada, maksudnya brand itu tetap harus beraktivitas secara operasional. Brand itu tetap harus hidup. Nggak bisa kita mengajukan brand kita daftarin di Haki. Terus ya udah brand itu toh aktifnya cuma 3 tahun apa 2 tahun atau misalnya 4 tahun gitu. Ada yang mau pakai brand itu ya silakan. Karena apa? Secara kepengurusan administrasinya di Haki ya dia udah nggak beroperasi lagi gitu kan. Makanya di jangka waktunya yang mengatur itu sekitar 10 tahun. 10 tahun ya tadi ya Iya, Pak. Ya Pak, betul Pak. gitu. Gitu Radit. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Leon, silakan Leon. Oh iya Pak, ini mengenai ini sih Pak, hak paten sama hak merek. Sebelumnya kan kita tahu kayak brand MS Gloverman itu kan dia belum mencatatkan namanya di hak paten dan hak merek. Sedangkan ada kompetitornya itu si Putra Siregar, dia bikin Mm-mm. nama MS Gloverman juga, Mm-mm. dia udah ngedaftarin. Tapi yang menang untuk menggunakan nama tersebut di dalam kasus hukum itu si MS Gloverman gitu Pak, punyanya si Gilang Pratama ini dibanding si Putra Siregar. Menurut Bapak sendiri gimana ya Pak? Kan kita udah daftarin hak paten duluan, tapi hak Ah, paten tersebut udah diambil nih sama orang yang punya duit untuk menggunakan nama tersebut tuh Pak. wah itu menarik itu. Itu juga ramai. Cuma dalam mendaftarkan hak paten kita juga harus ada sejarah atau asal muasal pembuatan produk kita. Tapi ini apa namanya bukan berarti jawaban saya benar ya. Saya juga maksudnya apa namanya nggak tahu nih. Itu kan masih fenomenal tuh. Tapi emang yang menang itu yang si ini ya apa penyanyi siapa tuh? Gilang Pratama Pak. Oh ya gini. Nah biasanya dalam dalam pengakuan suatu merek atau suatu produk atau suatu ciptaan atau haki itu sendiri itu pun kita juga bisa menceritakan nih asal usul produk kita dari tahun berapa terus kita menggunakan produk itu tuh maksudnya si MS Glow-nya ini dari awal tuh apakah MS Glow apakah emang dari awal namanya apa terus kita revisi menjadi MS Glow atau apa nih itu biasanya kalau nggak salah ya hal-hal seperti itu tuh bisa kita tampung di hakinya itu sendiri. Nah, itu biasanya yang memperkuat otentifikasi dari si hakinya itu gitu. Kalau nggak salah. Nah, kenapa sih Gilang Pertama itu bisa menang? Karena mungkin si Gilang Pertama ini saya belum belum apa namanya belum ngecek lagi tuh beritanya. Tapi kalau nggak salah karena si Gilang Pertama ini di MS Glow-nya ini dia bisa bisa membuktikan mengotentifikasi bahwa si MS Glow ini ya eh, otentik punya saya gitu. Saya duluan sebenarnya gitu. Walaupun yang didaftarkan di Haki si Putra Siregar duluan gitu ya. Iya Pak. Gitu. Nah, mungkin dari poin subjektivitas itu jadi kayak ya secara sejarah, secara pencetusan si Gilang Pertama ini bisa membuktikan bahwa saya itu penemunya gitu loh. Saya apa namanya yang mempublikasikan ini duluan gitu. Apalagi MS Glow itu nggak sedikit orang yang tahu gitu. Udah banyak banget yang tahu gitu. Dia bisa membuktikan secara alur penciptaannya MS Glow bahwa dia duluan sebenarnya gitu walaupun pendaftaran hakinya mungkin dia kecolongan atau apa ya tetap aja gitu terbukti bahwa MS Glow itu ya dia yang menciptakan ya bisa bisa dimenangkan gitu cuma bukan berarti tidak didaftarkan di haki adalah ibaratnya apa zona amannya enggak tetap harus didaftarkan di haki itu kalau misalnya itu si Gilang pertama diem aja gitu di haki dia nggak melakukan apapun ya bisa aja kalah gitu karena dia tidak memperhatikan regulasi yang melindungi si MS Glow-nya dia itu gitu cuma di samping itu dia tetap harus memperkuat bahwa MS Glow ini ya saya mencetuskan dari awal sebelum si siapa Putri Siregar itu gitu
tanpa mencontek siapapun dan tanpa modifikasi misalnya gitu. Kalau misalnya ada modifikasi segala macam, bisa aja dia itu memperlemah statement dia gitu, memperlemah si MS Glow punyanya dia gitu. Gimana, Leon? Apakah ada tanggapan lain atau teman-teman ada yang bisa menanggapi? Setuju sih Pak. Soalnya kan yang aku tahu sendiri itu orang-orang hak paten di dalam hak paten itu orang-orang internalnya itu kan yang saya lihat itu yang saya apa namanya uh, cari-cari di Google itu banyak orang-orang hak paten yang bekerja di hak patennya langsung atau di hak mereknya itu mereka juga Pak menggunakan strategi ATM Pak. Jadi dia ketika dia jadi udah pensiun, nah nanti mereka itu di ATM-in Pak ide-ide kita gitu Pak. Itu kejahatan orang-orang hak paten sih Pak. Jadi saya ngeliat, jadi ketika mereka udah nggak kerja di situ, mereka sembari nyari-nyari ide atau misalkan resep nanti di ATM-in sama dia Pak. Kan soalnya untuk mendaftar hak paten atau hak merek itu kan rata-rata itu kan ada penjelasannya, terus Betul. ada nulis kekurangan dan kelebihannya, fontnya apa dan segala macam ya kan Pak. Nah itu dari kekurangannya itu nanti idenya mereka itu dicuri Pak untuk dituangkan ke idenya ini gitu. Benar. Jadi dalam mendaftarkan haki ya kita nggak serta-merta setor nama sebenarnya. Kita bisa bisa membuktikan kalau brand itu ya punya kita gitu. Betul Pak. Oke. Cukup, Leon? Cukup Pak, cukup. Oke, Radit masih ada yang mau ditanyakan atau mau di-share? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Kalau bisa lower hand mungkin ya, takut tangannya pegel. Radit bisa lower hand dulu. Ntar takutnya beneran mau nanya. Nah, sip. Nias, ada lagi Nias yang mau ditanyakan atau di-share? Mungkin sedikit nambahin sih Pak yang tadi si Leon. Sebenarnya untuk haki itu kan sistemnya first to file ya Pak. Jadi walaupun kita punya mereknya sudah dari misalkan dari tahun 2000, tapi ada orang yang mendaftarkan di tahun 2010, maka yang duluan lah yang berhak atas merek itu Pak. Jadi kayak istilahnya siapa cepat dia dapat gitu. Jadi misalkan ada yang keberatan karena dia merasa mereknya dia itu udah duluan dibuatnya, tapi dia dari dulu belum mendaftarkan ke haki, maka secara hukum nggak bisa sih Pak. Jadi kayak karena sistem hukum di Indonesia kan first to file, jadi kayak siapa cepat dia dapat gitu Pak. Nah, itu kalau nggak salah, wait. Wait. Halo. Iya Pak, halo. Jadi menurutnya ya makanya siapa yang menaklukkan haki duluan ya seharusnya dia yang menang gitu kan. Iya Pak, betul Pak. Jadi siapa yang pertama kali daftarin, maka dia yang akan menang Pak gitu. Makanya tuh nggak salah si apa namanya si Black Bansu itu menggunakan itu tuh kata-kata apa di first apa tadi? Lupa kata-katanya. Kenapa Pak? Nggak kedengeran? Sebenarnya itu berhubungan tuh sama kasusnya sih. Pak, mohon maaf suaranya kecil Pak. Kecil banget. Halo. Sudah Pak, sudah terdengar.
Jadi apa itu tuh berhubungan sama si kasus geprek Bensu, si kasusnya geprek Bensu tuh. Jadi siapa yang mendaftarkan Haki duluan ya itu yang menang kan. Ya enggak? Wah, betul, Pak. Mm-mm. Tapi kenapa sih di di MS Glow? Jadi eh, balik lagi kalau misalnya dalam penentuan misalnya ada sengketa hak ini. Nah, dalam penentuannya itu dia tuh nggak serta-merta ya misalnya bisa jadi itu dari apa namanya? First apa tadi namanya ya? First to file, Pak. Nah, ini siapa yang mendaftarkan ke Haki duluan dia yang menang gitu kan. Dia pakai asas itu kalau nggak salah ke Break Bensu. Cuma kalau misalnya secara latar belakang si geprek Bensu ini apa namanya ya si lawannya yang telat mendaftarin Haki itu dia kurang kuat untuk menjelaskan bahwa saya pencetusnya gitu, yaitu apa namanya tetap kalah gitu kan. Cuma kalau misalnya secara latar belakang, terus secara autentifikasi, eh, geprek Bensu ini ya punya saya gitu, punya yang 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 kalah itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi ya other case kalau misalnya di MS Go mungkin kalau menurut saya karena si bilang pertamanya ya bisa membuktikan itu gitu. Mungkin dan kalau di geprek Bensu ya karena tidak ada indikator pendukungnya dan secara haki si yang menang itu tuh mendaftarkan haki duluan daripada yang kalah itu. Jadi menggunakan asas first first apa ya? First to file, Pak. First to file ya. Itu sih ya emang ada beberapa indikator dan di situ apa namanya? Kita nggak bisa ya ada yang mungkin licik gitu kayak menggunakan ATM tadi terus dia belum daftarin haki gue daftarin terus pas kita daftar apa si plagiat ini daftarin haki ya udah masukin segala macam tapi ketika disengketakan dia nggak bisa menjelaskan itu punyanya dia ya itu melemahkan melemahkan apa namanya hakinya dia melemahkan apa namanya kepunyaannya dia gitu melemahkan kalau dia tuh otentik brand itu otentik punya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia proper gitu, kalau misalnya ada sengketa seperti itu ya layaknya ini aja, kayak layaknya eh, sengketa di apa kasus-kasus lain selain haki gitu. Ya pasti banyak indikator yang bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Mungkin nambahin dikit boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, sebenarnya dalam tahap pendaftaran hak itu sebenarnya kan lama ya, Pak. Bisa Hmm. sampai 1 tahun. Nah, itu ada tahap yang namanya jadi di apa namanya? Dijen Hakinya akan mengumumkan ada merek yang akan didaftarkan. Nah, pada Tuh. saat tahapan itu eh, orang-orang yang merasa bahwa mereknya itu punyanya dia berdasarkan historis itu bisa diajukan untuk banding, Pak. Jadi kayak mungkin pada tahap itu MS Glow di apa namanya diajukan banding mungkin ya, Pak. Oke. Jadi 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 si yang yang siapa ya yang MS Glow yang itu mengajukan somasi ataupun banding terhadap merek MS Glow yang lain gitu, Pak. Jadi kayak eh di apa namanya diadulah bukti-bukti secara konkretnya gitu dalam oke. tahap proses itu sih, Pak. Biasanya sih kayak gitu sih, Pak. Oke, berarti sebenarnya bisa jadi apa namanya dia mengsengketakan MS Glow yang sebenarnya masih dalam proses gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya masih dalam proses itu masih bisa disengketakan, Pak. Kalau misalkan udah fix, udah jadi itu ya hukumnya tetap nggak bisa diapa-apain, Pak. Oke, bagus ini pengetahuan baru juga buat saya sih. Dalam proses lagi, soalnya saya dalam proses haki pun ya saya maksudnya secara substansialnya gitu kan. Seenggaknya kita aman nih secara regulasi, tapi secara teknisnya kan saya pun masih banyak belajar nih. Salah satunya dari Mas Nias ini. Bagus, insight baru ini untuk kita semua juga nih. Terima kasih Mas Nias. Siap, sama-sama, Pak. Oke, bisa jadi dalam hak itu eh, ada brand yang mengsengketakan brand lain yang serupa, tapi sebenarnya brand itu dalam dalam masih dalam proses haki gitu kan.
bukan berarti brand itu belum mendaftarkan haknya gitu. Jadi bisa jadi brand itu malah yang menang, yang disengketakan itu menang karena apa? Sebenarnya dia udah mengajukan haki gitu, dan secara autentifikasi dia bisa membuktikan bahwa itu brandnya dia gitu. Dia bukan caplok atau ATM brand lain, brand MS Glow lain. Padahal ya dia dalam proses haki bisa jadi gitu. Kita bisa ulik lagi tuh case-case tersebut. Nah, makanya besok kita di pertemuan berikutnya mungkin kita akan banyak berdiskusi tentang ya case-case terkait regulasi dan apa namanya ya aktivitas-aktivitas pemasaran yang melanggar aturan tuh. Kayak misalnya nih saling sindir Apple sama Samsung gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak melanggar. Cuma ada nggak sih yang menurut teman-teman itu tuh sebenarnya menjatuhkan brand lain gitu, menjatuhkan si Samsung dan kurang elok gitu. Nah, teman-teman bisa buktiin itu sebenarnya bisa melanggar ini, riskan gitu. Nah, itu mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nih, Oka X Mole ya tuh bisa jadi tuh. Itu kalau nggak salah ada sempat Mobile Legend tuh ada sempat ini ya, sengketa juga tuh kalau nggak salah. Sama LOL, Pak. Sama MOL ya? League of Legends. Iya, dia disengketakan kalau nggak salah. Dulu tahun 2020-an deh kayaknya deh. Iya benar-benar. Tapi akhirnya nggak dilanjutin ya itu ya. eh Kurang tahu sih, Pak. Pokoknya waktu itu kayak dia plagiatin iklannya gitu-gitu sih, Pak. Pelannya terus gestur hero-nya gitu kan. Heeh. Nah itu maksudnya ya itu menarik untuk kita bahas gitu. Salah satu contohnya itu dari siapa tadi? Radit, Hauka, X Mole. Hauka yang baru itu, Honor of King kalau nggak salah. Aoka tapi udah lama di Cina soalnya, Pak. Oh udah lama. Mm-mm. Tapi baru-baru ini ya kayak brand. Baru ini kan dia nyoba ke pasar internasional. Mm-mm. Malah atlet-atletnya si ML pada beralih ke sana kalau nggak salah tuh. Influencernya. Oke, wah kita selalu overtime ya kelas ini ya. Ada yang mau ditanyain lagi atau mau ditambahin lagi? Oke, saya rasa cukup. Kalau nggak ada lagi, teman-teman, kita selalu kelebihan sekitar 10 menit ya. Oke, kalau misalnya cukup, eh tidak ada yang ditanyakan, materi juga menurut saya sudah cukup juga. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kelas pada pertemuan hari ini bisa saya cukupkan. Terima kasih Dika, terima kasih Yuda, Radit, Arkan, terus Ruwaida, dan lain-lain yang tadi sudah aktif dan menambahkan. Nias, apalagi tadi sudah berbagi ilmunya tentang haki. Mungkin besok bisa apa namanya bisa sharing lagi lebih ya tentang regulasi-regulasi yang lain mungkin. Oke, untuk minggu depan mungkin sementara tidak ada tugas dulu. Terus saya lupa. Jadi tugas pertama teman-teman kan seperti yang saya bilang itu kan akan dikembangkan gitu. Ada beberapa yang akan ditambahkan, tambahkan itu kan. Mungkin ini bukan tugas yang akan saya tagihkan minggu depan karena mungkin nanti teman-teman tugasnya tinggal belajar lagi aja tentang sengketa haki, sengketa copyright segala macam sehingga minggu depan kita tinggal implement aja gitu untuk didiskusikan. Lalu kalau bisa teman-teman mencari tahu brandnya masing-masing teman-teman ini apakah aman gitu secara haki gitu. Ya nggak saya tagih di minggu depan tapi mungkin nanti saya iseng misalnya brand kamu aman nggak gitu, aman pak, yaudah lanjut gitu, lanjut untuk tugas-tugas selanjutnya gitu. Jangan sampai nggak aman, jangan sampai teman-teman jangan-jangan ada yang ATM di sini gitu kan, kita mau lanjutin tugasnya nggak enak nih, udah merugikan nilai, merugikan brand juga gitu. Oke, gitu aja. Jadi kesimpulannya untuk minggu depan tidak ada tugas dulu. Mungkin nanti nilainya akan dialokasikan ke diskusi di minggu depan. Oke?
Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih Pak. banyak, Pak. Nah,